Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walan malik lahum wa sa'alatul fitaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin nabi yang dalam sifatnya hajine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalang dika sapa Jabir, ibda'u bima bada'allahu fi. Ibda'u ngawitono sira kabeh bima kelan barang bada kang ngawiti sapa Allah bi kelawan ma. Akhrajan Nasai hakadha bilafdil amri wa wa inda muslimin bilafdil khabari. Hadis ini kalau Imam An-Nasai menggunakan fi'il amar ibda'u bima bada Allah ya. Tapi kalau menurut Imam Muslim ya, dalam hadis Imam Muslim bilafdil khobar dengan menggunakan kalam khobar, bukan perintah tapi menginformasikan. Ya mungkin bahasanya badaan nabiyyu ngono ya. Di kalam khobar, kalam amr itu nak amr ku perintah ya ibda'u ngawitono sira kabeh. Itu bahasa menggunakan bilafdil amri. Nah namanya Imam Muslim bilafdil khobar menggunakan lafal khobar. Khobar itu informasi, menceritakan, menyampaikan ya. Oke, ono ning kene apa? Sarai. Ya bisa misalnya badaan nabiyyu, badaan ngawiti sapa nabiyyu, itu namanya menginformasikan, bukan menyuruh tapi memberikan tahu. Hadis ini memang menceritakan tentang apa yang mesti dilakukan dalam haji. Fi sifati hajjin nabi, disuruh untuk memulai seperti halnya Allah memulainya bima bada'allahu bihi, sehingga muncul pengertian dalam wudhu itu harus urut, nggak boleh dibolak-balik loh. Ini Al-Quran itu ono bahasa tartib urut, tapi kenapa termasuk fardunya wudhu harus urut? Ya, karena Nabi pernah ya, menyuruh di dalam melaksanakan ibadah itu mulailah seperti Allah memulai ibadah tersebut. Meskipun itu dalam perintah haji ya, di sini hadis fi sifati hajjin nabi, namun kemudian diambil sebagai dasar dalam bentuk ibadah itu kalau memang teorinya sudah ditentukan, diajarkan oleh Allah, oleh nabinya, maka kita mengikuti sesuai dengan urutan aturan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Nah, dalam Al-Quran di sini kan fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi fausilu wujuhakum pertama basuh wajah, wa aydiyakum kedua tangan sampai siku ilal marafiq, terus wamsahu biruusikum ngusap kepala ya, wa arjulakum ilal ka'bain dan basuh kaki sampai mata kaki. Nah, dalam Al-Quran ayat ini sudah disampaikan dengan urutan demikian, sehingga ketika kita wudhu kita harus melakukan dengan urut seperti urutan yang sudah disampaikan dalam Al-Quran ya, fabda'u bima bada'allahu bihi. Maka tartib itu adalah sebuah keharusan dalam menjalankan wudhu ini.
Wa anhu radhiyallahu anhu kana wonten sinten an-nabi Kanjeng Nabi iku idza tawaddoa ing dalem nalikane wudu sinten Kanjeng Nabi adara mongko ngubengake sinten Kanjeng Nabi alma ing banyu ala mirfaqaihi ing atase sikut lorone Kanjeng Nabi. Akhraj ad-Darqutni bi isnadin dhaifin. Ini teknis ya, teori bagaimana ketika kita wudu. Di sini wudu itu ketika pas basuh tangan itu Kanjeng Nabi itu memutar ya, air pada mirfaqaihi ya, pada sikunya. Air itu akan menjadi mustakmal kalau memang sudah lepas dari tempat yang dibasuh. Selama air itu belum lepas dari tempat yang dibasuh, maka masih bisa untuk mensucikan yang lainnya. Jadi air ini diginikan ke sini ya, ini diputar. Ini artinya mutarnya air di siku ini meskipun muter begini lagi ya, itu tetap bisa mensucikan. Makanya dalam wudu Nabi gak sampai 1 liter ya. Itu diantaranya ya memang diputer itu. Yang kedua, dalam wudu itu tidak harus yakin ratanya ya, tapi dalam wudu itu cukup kita mengira-ngira, ijtihad, sehingga kita tidak harus memastikan surat apa durung, bukan pokoknya begini terus kita ginikan, kita jalan ini ya. Dalam perasaan kita sudah dianggap rata, selesai. Kira-kira wis rata, itu selesai. Tapi sekarang itu kemarin juga ada yang ngomong-ngomong itu waktu umroh itu ya, ada teori wudu bahkan bisa lebih lebih ngirit lagi airnya ya. Itu jadi dengan semprot ya, seperti minyak ya, semprot. Dan kayaknya saya juga pernah melihat nih di Google, kayaknya ada ya. Ini semprot terus dikatakan begini. Nah ngono iku kena apa gak? Ya kita kembali kepada aturan yang ada itu kan, fahsilu kan al-ghuslu. Al-ghuslu itu artinya airnya mengalir, tidak sekedar diusap. Nah, nanti ketika kemudian disemprotkan itu ya, semprotkan itu ketika air yang melekat itu hanya sekedar basah terus diratakan, artinya kita tinggal melihat ya, secara praktek yang ada itu kebanyakan orang menganggap itu termasuk airnya mengalir atau musaf. Sehingga kalau itu sudah dianggap termasuk mengalir ya berarti sah, kalau tidak dianggap mengalir berarti ya tidak sah. Intinya ke sana. Ya. Karena bahasa fasilu ini terserah caranya bagaimana itu nggak ada ketentuannya. Bahkan kita hujanan terus kena air hujan gitu rata ya cukup, gak apa-apa. Terus caranya kita basuh ini boleh, terus kemudian airnya mengalir kita raine ditadahno terus dilapno boleh. Orang lain sing mundoni ini ya gak apa-apa ya. Sehingga bagaimana kalau dengan semprotan? Ya bahasanya teknis atau teori menggunakan semprotan itu gak apa-apa. Bukan mergo semprotane, tapi mergo sudah dikatakan itu ghuslu atau belum, itu yang jadi penilaian. Itu enggak dengan semprotan. Nah, semprotannya selang mancure bantet semprotno ya enggak masalah kan. Ada semprotan sing kayak semprotan minyak ya. Kemudian itu dianggap mengalir atau tidak ya tergantung. Kalau orang menilai itu sudah dianggap mengalir ya berarti sah, kalau enggak ya enggak. Anak nyemprotnya terima titik, ya kini terus dikenek-kenek nong ini ya basah tapi basahnya kan ketika ini ada beberapa tetes di sini diginikan sampai sini kan harus cari bekas-bekas dong kan. Nah, kalau sini udah bekas-bekas dong diratakan, itu barangkali sini sampai sininya dianggap airnya mengalir, tapi untuk selanjutnya sini kan sudah nggak mengalir. Sini sudah ketika rata sampai ini sudah tinggal bekasnya saja kan.
Lain kalau misalnya itu semprotannya rada akeh sehingga airnya sini banyak yang mau mengalir terus kemudian kita ratakan begini sehingga yang air yang untuk kita meratakan itu sudah dianggap masih bisa dianggap sebagai air mengalir, ya berarti sah saja. Sehingga artinya di situ juga kita melihat cara nyemprotkannya seperti apa. Nak nyemprotkannya kalau hanya setetes dua tetes terus diratakan itu, saya pikir mungkin yang pas kene mengalir, ya itu berarti dianggap mengalir. Tapi ketika sudah diginikan, sini tinggal bekasnya aja terus digini-ginikan kan tetap namanya kan ngusap bukan ngalir. Sehingga melihat seberapa banyak semprotan yang disemprotkan itu. Intinya di situ hoslu. Nah, kalau masih bisa dikatakan hoslu berarti boleh, kalau tidak berarti tidak boleh. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. La wudu'a ora ana wudu ya. Liman kedue wong. Sini biasanya itu lah di sini itu ya ada yang maknanya tidak dikatakan wudu secara sempurna ya. Kadang ada yang mengatakan tidak ada wudu, ternyata tidak dianggap sah wudunya ya. La wudu'a ora ana wudu. Iku maujud atau iku sempurna liman kedue wong lam yadkur kang ora nutur sapa man ismallahi ing jenenge Allah alaihi ing atase wudu. Akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Wa Tirmidzi kedue Imam Tirmidzi lan iku kedue Imam At-Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahu tes padane hadis. Wa qala Nudus Ahmad la yasbutu fi syai'un. Ora tetep ing dalam hadis syai'un suci-wici. Di sini ada dalam sarahnya di bawahnya itu man dzakarallaha awwala wudhu'i tahura jasaduhu kullu wa idza lam yadhkurismallahi lam yadhhar minhu apa illa mawdhi'ul wudhu'i. Barang siapa yang ketika wudhu itu ya, pertama kali wudhu itu menyebut nama Allah, maka tahura jasaduhu kullu. Nah, semua badannya, semua jasadnya dianggap suci keseluruhannya. Wa idza lam yadhkurismallah, ketika tidak menyebutkan nama Allah, lam yadhhur minhu illa mawdi'ul wudu, maka tidak dianggap suci ya, kecuali tempat wudunya saja, tempat-tempat yang diwuduni. Secara hukum sah ya sah, tuntutan syariahnya sah. Wudu tanpa bismillah langsung nawaitul wudu'a sah. Tapi kalau kita menghendaki wudu itu sempurna, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh kedua telapak tangan. Sehingga di sini kalau kita menyebutkan nama Allah ketika pertama kali kita wudu, maka dianggap semua jasad kita itu menjadi suci. Wa Talhah bin Mudarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadah wal istinsak. Yafsilu halimisah sinten Rasulullah bainal madmadati ing dalam antarane kumur wal istinsaki lan nesep banyu irung. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Ya, ini dalam teori kumur dan istinsak. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i, dalam sifatnya wudu. Tsumma tamadmadu wastansyara talatan. Ya, yumadmidu wa yanthuru minal kafri alladhi ya'khudhu minhul ma'. Ini Sayyidina Ali mencontohkan cara wudunya beliau Nabi itu. Tsumma tamadmadu nuli kekemu sinten Kanjeng Nabi wastansyara lan apa? Nyemprotake ya.
sinten Kanjeng Nabi salatan kelawan ambal kaping 3 yumat midu wa yanturu ya kekemu sinten Kanjeng Nabi wa yanturu lan nyemprotake sinten Kanjeng Nabi minal kafi saking epe-epe alladzi kang yakhudhu kang ngalap sinten Kanjeng Nabi minhu saking kaf alma'a ing banyu akhraja Abu Daud wan Nasa'i wan Abdillah lan saking Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu dalam sifatil wudu tsumma adkhala nuli nglebetake sinten Kanjeng Nabi atau ing astane Kanjeng Nabi pamat madha nuli kamu sinten Kanjeng Nabi wastan syaqalan istinsak nasab banyu irung ya sinten Kanjeng Nabi mingkafin saking epe-epe wa akhitin kang siji yaf'alu agawe sinten Kanjeng Nabi dalika ing mungkon-mungkono pamat madha wastan syaqo min kafin wa akhitin salatan kelawan ambal kaping 3 muttafaqun alaih. Ini teori istinsak dan kumur ya. Kemarin sudah disampaikan bahwa mengenai fikih-fikih itu teori kumur dan istinsak itu ada 3 cara. Ada yang sampai 6 kali mengambil air, ada yang 3 kali mengambil air, ada yang 2 kali mengambil air. Sing 6 kali berarti sekali ambil untuk kumur 2, ngambil lagi kumur 2, ngambil lagi kumur 2. Istinsak juga demikian, ngambil istinsak 2 ya, 6 kali. Ada yang 2 kali, sekali untuk kumur 2, kumur 2, kumur 2 ya. Sekali ambil istinsak 2, istinsak 2, istinsak 2, 2 kali. Ada yang 3 kali, sekali ambil kumur istinsak baru buang, ngambil lagi kumur istinsak buang, ngambil lagi kumur istinsak buang. Itu teori caranya untuk antara kumur dan istinsak. Secara keseluruhan garis besarnya ya, dalam berwudu itu dimulai dengan bismillah, terus siwakan dulu. Nah, ketika siwakan bukan kumur ya ke mulut baru siwakan, bukan, tapi apa? Sikatnya yang dibasahi kemudian dibuat siwakan. Karena dalam teori ibadah itu memiliki tempat-tempat tertentu, ketika tempat itu sudah lewat maka sudah dianggap tidak dihitung. Nah urutannya kesunahannya wudhu itu siwakan dulu baru kumur. Kalau ternyata sudah terlanjur kumur berarti siwakannya tidak mendapatkan siwakan untuk wudhu. Meskipun kita dapat siwakan secara umum kan, karena siwakan itu disunnahkan fi kulli halin, kapan saja siwakan itu disunnahkan ya, lebih-lebih ketika mulutnya sudah mulai berbau misalnya. Nah diantaranya ketika mau sholat, ketika mau belajar ya, baca Quran, bangun tidur, ketika wudhu ya. Itu diantaranya adalah tempat-tempat di mana kita disunahkan untuk siwakan. Cuman kita juga harus tahu kapan kita siwakan. Nah, siwakannya itu sebelum kita kumur. Makanya kalau kita kumur dulu baru siwakan, berarti siwakan ini sudah lepas pada tempat sunnahnya. Di niatnya ada 2 kali niat biar kita mendapatkan kesempurnaannya wudhu. Jadi ketika pertama kali kita baca bismillah, kita siwakan, kita basuh telapak tangan, kita kumur, sudah niat tapi niatnya niat sunnahnya wudhu. Kemarin juga ada yang tanya, loh saya itu kalau mulai kumur sudah nawaitul wudhu'a, tapi nanti ketika basuh wajah juga nawaitul wudhu'a. Saya bilang anak sampean ngoten berarti wudhunya sah, mergo waktu basuh wajah ono nawaitul wudhu'ane. Tapi nak waktu misalnya nawaitul wudhu'anya itu ketika basuh tangan atau terus kemudian ketika wajahnya dibasuh atau ketika kumur sudah lupa niatnya, itu berarti niatnya tidak fi awali juz'in min husnil wajhi. Padahal tuntutan utamanya niat itu ketika basuh wajah. Nah pas dia niatnya itu pas kumur, nawaitul wudhu'anya itu pas kumur, ini berarti tidak mendapatkan sunahnya kumur. Kenapa? Karena ketika sebagian wajah sudah terbasuh dan kita sudah niat wudhu, ini berarti kita sudah masuk dalam fardunya wudhu.
nawaitul wudu ali rafil hadasil kumur. Ini berarti kan sebagian wajah sudah terkena air kan? Sebagian wajah sudah terkena air dan sudah diniati wudu. Berarti ini kita sudah masuk dalam fardunya wudu. Sehingga kumur istinsaknya itu sudah lepas dari posisi waktunya, sudah nggak ada sunnahnya. Makanya dalam kitab-kitab itu dianjurkan kalau kita pengen sempurna dapat kesempurnaannya wudu itu ketika kita kumur diniati niat ingsun sunnahnya wudu. Kumur istinsak itu niatnya sunnahnya wudu. Baru kemudian ketika wayang basuh wajah nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Niatnya 2 kali. Niat sunnahnya wudu sama niat fardunya wudu. Terus di sini basuh tangan, basuh telapak tangan ya, basuh telapak tangan, terus kumur, istinsak dengan teori tadi, kemudian baru basuh wajah dengan nawaitul wudu'a dan seterusnya ya, kemarin sudah disampaikan dengan urutan-urutan yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dan tartib itu harus termasuk bagian dari fardunya wudu. Cuman nanti ada namanya al-muwalatu. Apa mualah itu? Nuli-nuli bahasanya ya. Nuli-nuli itu apa? Segera selesai, disegerakan. Itu hukumnya sunnah. Sampean wudu di rumah kentekan banyu, makan yang masjid, tutup nang masjid nggak apa-apa. Mau ning omah basuh wajah, tekan masjid langsung basuh tangan. Basuh kepala. Ya nanti delok wong mungkin timbul salah paham. Kalau aliran anyar kalau wudu langsung tangan, kepala ini enggak. Tapi secara hukum nggak apa-apa, yang penting perjalanan dari rumah sampai masjid tidak sampai terjadi perkara yang membatalkan wudu. Kalau sampai terjadi perkara yang membatalkan wudu, berarti harus dimulai lagi dari awal. Dan juga tidak diperbolehkan bagi orang yang apa? Daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang selalu batal, yang geseren atau keputihan dan lain sebagainya. Untuk orang-orang yang seperti itu wudunya harus langsung selesai, karena dia dalam keadaan darurat, geseren terus basuh wajah ning kene, banyune entek mlayu ning masjid. Nah, perjalanan ke masjid kan ya mestine kan digeser terus kan. Nah, itu berarti caranya wudunya harus langsung selesai. Basuh wajah, basuh tangan, mari wudunya selesai, segera dan sholat. Nggak boleh ngobrol sik, ngopi dhisik, nggak boleh, karena proses ngobrol ngopi itu selalu ada yang keluar, berarti wudunya batal. Kalau sudah disegerakan, mari wudu langsung segera sholat. Nah, waktu sholat, waktu proses perjalanan menuju sholat kok ada yang keluar, ini dimaklumi, nggak apa-apa, karena unsur darurat namanya. Nah, orang-orang seperti itu prosesnya juga kudune ditutup, tidak boleh langsung los-losan ya, disumpel, ditutup biar tidak mengenai pakaiannya. Itu namanya wudunya orang yang daimul hadas, harus segera diselesaikan. Wan Anas radhiyallahu anhu qol ra'aitu ningali sinten Kanjeng Nabi ro'a ningali sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang. Wa fi qadamilan iku ing dalem delamane rajul mitlu dzufri utawi padane kuku lam yusib kang ora ngenani hu ing qadamihi apa alma'u banyu. Faqala mongko sinten Kanjeng Nabi irji baliya sira fa ahsin mongko bagusana sira wudu aka ing wudu sira. Akhraja Abu Dawud wan Nasa'i. Ini membuktikan bahwa wudu itu nanti kalau dalam kitab-kitab fikih termasuk syaratnya wudu. Di dalam anggota wudu tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Kalau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit, berarti ada kulit yang tidak terkena
air, berarti wudunya tidak sempurna, wudunya tidak sah. Makanya di sini disuruh irji fa ahsin wudu'aka, disuruh kembali dan memperbaiki wudunya. Baik perkara yang menghalangi wudu itu termasuk anggota yang ada dalam diri kita maupun barang lain, ya, ada catnya ya, atau mungkin kuku kita ya, kadang-kadang di kaki itu ya, kaki itu kukunya yang panjang, kuku kaki itu kadang-kadang rodok melengkung ini ya, kuku jempolnya baru rodok melengkung ini. Lah iku nak basuh kaki ini angger yang penting disiram atau dipancurno di ya sini aja, ini sore kuku sini nggak kena karena airnya mengalir begini lewat kuku terus begini ke dalamnya sini nggak nyampe ya, kalau hanya sekedar ini dok loh ya ini lainnya kuku ini rodok. Nah ini kan makanya kalau arahnya untuk motong kuku itu kan rodok mepet sehingga di sini ada apa namanya kulitnya yang agak keluar rodok mengaruk ini sehingga air itu kalau sampai sini kan langsung bisa meresap masuk. Karena air apa namanya kukunya panjang begini, ini nanti airnya langsung ke sini tidak mengenai kulitnya. Cuman kemudian kalau bahasa di sini ini fa'ahsin wudu'aka. Terus caranya memperbaiki wudunya seperti apa? Cara memperbaiki wudunya itu kita lihat tempat yang tidak sah di mana, terus kemudian kita tinggal menambahi menyempurnakan atau membasuh tempat yang belum terkena air dan kemudian kita teruskan untuk kelanjutannya, tidak perlu diulangi dari awal. Sampean wudu, wajahnya dibasuh sempurna, terus kemudian tangannya misalnya ya di sini ada catnya atau ada apanya ya, wis mari wudu kaki selesai kita ke masjid atau ke musola atau ya, ke kamar mau sholat ternyata kita melihat loh di sini ada catnya ya, yang mestinya air tidak bisa masuk. Ya udah berarti kita bersihkan catnya. Setelah kita bersihkan sini kita basuh tempat yang tidak terkena air tadi. Setelah kita basuh sini kita lanjutkan ke kepala, telinga sunah dan kaki. Bukan kok terus ke kamar mandi jadi di gua iki tok dibasuh terus mari. Bukan ya. Kenapa? Karena ketika di tangan ini ada yang belum sempurna, berarti kepala yang tadi diusap atau kaki yang dibasuh kan belum dibilang. Karena kita boleh mengusap kepala, boleh membasuh kaki itu setelah urutannya tangan sudah sempurna. Sementara tadi tangannya belum sempurna, masih ada tempat yang belum terkena air. Maka kepalanya belum sah, kakinya belum sah. Berarti gimana? Ya udah kita ke kamar mandi yang belum terkena air kita basuh. Habis itu kita teruskan kepalanya, kakinya. Untuk tangan yang lain sudah cukup, tadi sudah terkena air. Ya. Untuk wajahnya sudah jelas sah karena wajah itu sebelum tangan. Ya, wajah berarti wajahnya sempurna kan? Tangan. Ya, berarti yang sudah terkena air sudah sempurna. Yang belum sempurna yang hanya tempat yang belum terkena air. Ini tertutup sulasi atau apa gitu ya. Terus kemudian kepalamu belum sah. Kenapa? Karena ada sebagian tangan yang belum terkena air. Kakimu belum sah. Karena apa? Karena tanganmu belum sempurna, ada yang belum terkena air. Maka kemudian kalau pengen sempurna bagaimana? Ya tadi ya sulatitnya tadi diambil, kemudian dibasuh air. Habis itu berarti tangannya sudah sempurna. Terus dilanjutkan kepala, telinga sunah dan kaki. Jadi bukan dimulai dari awal, tidak perlu memulai dari awal, dan bukan hanya tempat yang tidak terkena air saja yang dibasuh. Kadang-kadang ada yang salah paham begitu. Kamar mandi basuh ini tok semari, kaki ini gak diteruskan. Bisa dipahami ya?
anhu radhiyallahu anhu qol kana wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatawaddu wudu sinten Rasulullah bil muddi kelawan sak mud. Wayah tasilulan siram sinten Kanjeng Nabi bisoi kelawan sak sok ila khamsati amdadin tumeka maring 5 pira-pira mud muttafaqun alaih. Artinya sak sok itu sekitar 4 mud sampai 5 mud ya. Di sak sok itu sekitar 4 mud. Di Nabi itu kalau mandi sekitar 4 mud sampai 5 mud. Kalau wudu cukup dengan 1 mud. Kalau kemarin itu berapa? 2/3 atau 3/4 kemarin ya? 2/3 liter. 2/3 liter untuk wudu. Kalau untuk mandi ini berarti 2/3 liter kali 4 atau kali 5. Berarti berapa itu? 10. Kok 10/15 ya? 2/3 kali 5. Iya, piro? Oh, 2/3 kali 5 berarti 10/3 berarti 3 liter ya. Aja 1/3 ya. 3 liter 1/3. Mandi 3 liter. Ini maksudnya ini mau mandi wajib ya. Gak mandi butuhe angger disabun mari gak ini mandi yang dianggap sudah rata ya. Sak kramase. Tapi mungkin kramase gak gunake sampo ya saiki. Nah, kramase gunake sampo itu untuk membersihkan sampo tok sak liter lho. Ini artinya yang penting rata. Nah, sehingga kemudian muncul di dalam beberapa penjelasan itu artinya kadar ukuran segitu itu cukup. Lebih daripada itu bisa dianggap berlebihan, bahkan bisa dikatakan makruh. Makanya saya belum ukuran berlebihan ini disesuaikan dengan tuntutan daerah, keadaan, atau memang ada tuntutan secara hukum syariat seperti ini. Artinya kalau di Mekah ya, apalagi waktu itu ya, air itu kan langka, mahal ya, berharga sekali. Sehingga ketika kita wudhu dengan ukuran yang sangat banyak itu artinya kan ya berlebihan, sak munu cukup, ini kan iso digunakan untuk yang lainnya yang lebih penting. Nah untuk di kita awake dhewe wudhu sak munu ya tampungannya aja banyak sekali, aja lebih berkah. Bahkan kita menggunakan air yang banyak itu pun ya, juga masih sisa banyak. Nah di sini nanti kalau misalnya ya kadang-kadang kita menganggap lah ngono wae kok dibakas, sepertinya seperti remeh kan. Wis kuwi ape diarani makruh, beka sing penting kan suci dan masih cukup, masih banyak. Cuman seperti yang kemarin saya sampaikan, ya nak banyumu dhewe gak masalah. Tapi nak sampean nggunakake banyu ning masjid, kalau memang itu dianggap sudah makruh dan sudah berlebihan, berarti sampean menggunakan air yang di situ miliknya masjid atau miliknya orang yang sedekah ke masjid dengan bentuk berlebihan. Orang yang menggunakan punyanya orang lain berlebihan itu harus mengganti, karena kita hanya punya hak untuk secukupnya. Karena kita hanya punya hak untuk secukupnya. Berlebihan itu berarti kita harus ganti. Ini kalau di masjid itu ya secukupnya, karena memang itu diperuntukkan untuk secukupnya. Nah secukupnya itu seberapa? Makanya tadi saya sampaikan, kita kembali kepada batasan wudunya Nabi atau kita kembali pada tradisi umumnya.
Nah, tradisi umumnya misalnya kita basuh 3 kali dengan air mancur seperti itu dianggap wajar secara masyarakat karena memang persediaan air kita itu banyak, itu dianggap wajar. Ya bisa jadi kalau menggunakan tradisi ya sudah dianggap cukup, tapi kalau menggunakan tradisi Nabi berarti kita berlebihan. Berlebihan itu kita harus tanggung jawab. Kalau kita menggunakan tradisi itu nanti kadang-kadang ya yang pasti itu ya dalam hal ini sudah banyak yang mulai mengkritisi standar-standar nilai berlebihannya itu ya, sampai kerannya itu nak mancur terus itu kan dianggap berlebihan ya. Ini tadai, kini begini, kini je mancur. Ini mancurnya terus kan nggak ada fungsinya. Atau mungkin ketika kita yang mestinya satu sekali basuh ini kita ratakan bisa rata ya, tapi karena unsur nggak tahu kita ini belum punya keahlian atau bahkan tidak punya kemantapan dalam hati, bahkan kadang-kadang kita basuhnya itu bisa untuk wajah saja 5 kali ambilan air ya, 1, 2 sampai 5 kali misalnya. Padahal mestinya hanya segini itu sampai rata bisa kan segini. Tapi karena mungkin kurang mantep dan lain sebagainya 5 kali. Itu kan namanya sudah berlebihan. Ya, meskipun kita melihat dari standar umum wajarnya itu ya sudah anggap air segitu dianggap wajar, tidak seperti standar Nabi. Tapi kita membasuhnya 3 kali cukup sampai kita 5 kali, itu kan yang 2 kalinya dianggap berlebihan. Nanti belum lagi ketika basuh tangan ya. Kadang-kadang basuh tangan itu kan ya sama seperti itu ya, mancur itu tadi terus ini bolak-balik ini kalau diginikan kan ya bisa jadi mungkin 2-3 kali cawuan. Kalau mancur seperti itu mungkin kalau tadai bisa 5 kali dan seterusnya. Itu juga dianggap berlebihan. Sehingga ya secara umum memang teori yang ada di kita itu masih banyak berlebihannya. Baik, ketika dianggap berlebihan, ini dianggap nilai airnya atau nilai harga airnya. Artinya kalau misalnya kita cukup 3 kali, bisa 3 kali bisa, semuanya 3 kali cukup bisa. Sehingga secara umum tradisi yang ada di kita itu wudhu misalnya menggunakan air butuh 5 liter misalnya, butuh 5 liter. Kalau dinilai harga 5 liter itu berapa? Nah, kita menghargai nilai air PDAM itu kan bukan per liter kan, katakan per kubik. Sehingga kalau misalnya kita bagi itu ya, kan di situ kan kuota lah ya, antara segini sampai segini. Bisa jadi antara 5 liter sampai 10 liter itu harganya masih sama. Misalnya 1 sampai 10 liter 3.000 misalnya ya. 10 liter sampai 20 liter misalnya ya, 6.000 misalnya harganya seperti itu. Nah, ketika kita wudhu itu menggunakan 5 liter sampai 10 liter kan harganya sama kan, sama-sama 3.000. Sehingga kalau misalnya ada orang wudhu 3 liter cukup, tapi ada orang yang wudhunya sampai 7 liter, ini dianggap berlebihan enggak? Secara air berlebihan, tapi secara harga uang kan enggak berlebihan, harganya masih sama. Antara 1 liter sampai 10 liter itu sama-sama 3.000-nya. Artinya penggunaan seperti ini secara nilai air berlebihan, tapi secara nilai merugikannya masjid kan tidak. Karena nanti masjid itu membayarnya ya 5 liter sampai 10 liter itu nilainya kan sama, tetap masih 3.000. Nah, dari hal ini mungkin bisa dikatakan makruh dalam penggunaan air, tapi tidak perlu mengganti ya dengan nilai uang karena secara nilai harga masih standar yang sama. Ini mestinya ini perlu bagasan rinci, perlu referensi bagasan rinci. Ini juga masih dalam angan-angan saya kan, dalam kemungkinan pendapat saya saja. Referensinya memang belum saya ketahui. Ada standar
Nabi, ada juga standar umum tradisi, karena kadang-kadang di kita itu ngono iki dianggap wajar wudu ngono iku tidak berlebihan, karena memang persediaan air di kita itu beda dengan yang ada di Makkah waktu itu, apalagi waktu Nabi. Terus kemudian berlebihan sendiri itu ada berlebihan dari nilai airnya, ada berlebihan dari nilai harga airnya. Karena dalam tradisi kita itu memberikan bayaran atau membayar air itu tidak setiap seliter 2 liter ya, dengan durasi selisih yang sedikit, bukan, tapi langsung durasinya itu besar, banyak ya, per kubiknya berapa ribu. Sehingga nanti kalau misalnya kita hitung itu per liternya itu bukan seliter 2 liter, tapi seliter sampai 10 liter sekian ribu, 10 sampai 20 sekian ribu. Sehingga dari sini ketika kita menggunakan wudu, menggunakan air bisa cukup dengan 3 atau 5 liter, terus kemudian kita menggunakan 7 liter atau 8 liter, secara nilai volume airnya sudah dianggap berlebihan. Tapi secara nilai harga airnya masih dianggap ya satu kuota, sak kelompok ya, karena masih satu harga, yaitu 3.000 tadi. Nah, untuk hati-hati saya sendiri kadang wudu ya kayak iso terus persis pokoknya cukup, enggak ya, bagaimanapun juga tetap merasa ada nilai kelebihannya. Nah, ning gone awake dhewe gak masalah, nek nang masjid ya, timbangane katutan duwite masjid wis kaporo kene mlebone kotak masjid. Meleset-melesete seandainya gak perlu bayar ya jadi amal jariah kan begitu ya. Kalau misalnya ada kewajiban ya itu minangka kewajiban awake dhewe ganti berlebihannya air yang dipakai. Ya seberapa pokoknya. Atau dibalik lagi loh, awakmu masuk kamar mandi buang air kecil ning gone WC umum belum bayar. Mosok ning masjid gak gelem bayar. Nah ini kan artinya kan ya podo-podo nang ning WC umum gelem bayar, ning masjid ya dileboni. Ora kok mumpung gratis. Mumpung gratis. Seandainya ternyata kita berlebihan wajib bayar, ya sudah tertutup dengan bayarnya. Seandainya tidak dianggap berlebihan sehingga kita tidak dituntut untuk membayar, ya berarti itu termasuk amal sedekah kita. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbihul wudu'a tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah at-tsamaniyah yadkhulu min ayyihima syaa. Ma minkum ora ana iku saking sira kabeh min ahadin saking wong suwiji. Ma minkum ora ana saking sira kabeh, kok ana mubtada'in mrene. Min ahadin saking wong suwiji yatawadhu kang wudu sapa ahad fa yusbihu mongko nyempurnakake sapa ahad al wudu ing wudu. Tumayakulu nili ngucap sapa ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat. Kejaba den buka lahu keduwe ahad apa abwabul jannati pira-pira pintune swarga at-tamaniyatu kang 8 yadkhulu kang mlebu sapa ahad min ayyima saking endi-endine abwabul jannah at-tamaniyah syaa kang karep sapa ahad. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zadalan nabi sapa at-Tirmidzi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma do Allah ij'al mugi ndadosake panjenengan ingsun minat tawwabina saking pira-pira wong kang akeh tobaté, waj'al mugi ndadosake panjenengan ingsun minal mutatahhirina saking pira-pira wong kang sesuci. Ini ada sederhana, ringan ya, tapi janjinya manfaat hikmahnya besar sekali ya, yang dijanjikan, yaitu
Di antara kita kalau kita wudu kemudian menyempurnakan wudu, setelah itu kemudian kita membaca ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Akan dibukakan pintu surga yang 8, silakan masuk di pintu yang mana engkau kehendaki. Ini artinya setelah wudu moco iki itu loh, gak nyita waktu, gak ono sak menit. Menitano kira ono sak menit, paling-paling berpirang detik ngono ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Loh, iku paling-paling 10 detik ngono. Nah, ning gone kitab lain di Ihya ya, kayaknya kemarin saya baca itu sambil ngangkat tangan menghadap ke langit, menghadap kiblat, ya baca ini. Nah, dalam riwayat At-Tirmidzi ditambahi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Terus kadang-kadang umumnya kita nambah lagi apa? Waj'alni min ibadikas sholihin. Kalau tambahnya At-Tirmidzi sampai minal mutatahhirin. Kalau yang dari Imam Muslim cukup syahadat tadi. Ya udah, kita menjalankan, bisa melakukan yang mana kita lakukan. Ini kita sudah hafal, sudah bisa ya, bahkan dari dulu waktu qiraati sudah dihafalkan. Nah, ilmu itu kalau nggak dilakukan mudah untuk lupa. Ringan-ringane pokoknya bismillah niat ingsun nglakoni ilmune Kanjeng Nabi, perintahe Kanjeng Nabi. Sak iso-isone sing iso sing dilakoni mumpung iso. Karena kadang-kadang yang lain-lain belum tentu kita punya kesempatan untuk bisa melakukan. Nah, seperti ini awal-awal memang dia sering lupa. Mari wudu terus kadang-kadang ilingi ketika ning jero salat, Allahu Akbar, oh iya rek aku mau durung ndonga. Nanti setiap kita punya keinginan, awalnya memang terlambat ingatnya. Waktu sholat lagi ingat, lama-lama nanti habis wudu langsung ingat. Nah, kalau sudah mulai bisa ingat seperti itu, diusahakan kita selalu untuk melakukan. Demikian juga siwakan kemarin ya, siwakan yang hikmahnya, manfaatnya luar biasa. Itu agak sering-sering dilakoni ya. Ya akhirnya juga nanti akan terlupakan, bahkan akan diabaikan bahasanya. Kenapa? Karena nggak pernah terlintas dalam benak kita. Kalau kita masih punya keinginan itu, seandainya suatu saat kita lupa tidak melakukan itu, ning ati ono krasa iya rek lali, masih ada seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan melakukan, awalnya lah sunah kok ala jarno, lama-lama ya belas gak ingat. Akhirnya terus bahasanya bukan sekedar dilupakan, tapi diabaikan, koyok-koyok gak ono rasanya sama sekali. Tapi kalau kita berusaha untuk melakukan itu, di saat kita lupa ingat, ya, ada rasa ingin melakukan, ada rasa seperti ada sesuatu yang terlewatkan, lama-lama nanti kita akan bisa membiasakan. Baik, tanya dulu. Yeah. Membasuh tangan sama kaki pada waktu air mengalir itu disebut, karena saya masih bingung terkait membasuhnya disebut cara itu tangan sama kaki. Di teori basuh tangan itu dimulai dari jari sampai sini, yang dipraktekkan yang umum. Karena dulu itu ya tadi ya menggunakan dituangkan terus ditadai dengan epek-epek, terus kemudian diangkat begini. Ya. Nah sekarang bukan dituangkan orang, tapi otomatis mancur terus. Kita bisa seperti dulu begini juga bisa, tapi ketika kita begini gini ya mancur terus. Nah, terus bagaimana? Kita curkan begini juga nggak apa-apa, mancur segini lanjut begini kan, rata ya nggak apa-apa. Artinya ini sebuah teori kan, sebuah teori. Teori dulu memang seperti itu, teori sekarang begini gimana? Kalau sekedar sah sih nggak apa-apa, yang penting terbasuh rata kan. Nah kalau misalnya yang pakai keran
sensor itu kan bisa ya, nak ini mancur, nak ini mandek gitu kan. Tapi kayaknya di kita belum ada. Upama ono itu hanya tempat-tempat tertentu. Pabrik besar ada Pak, ada. Pabrik yang besar ada mulai begitu ya. Di Aqua itu, otomatis itu. Oh. Di gini mati. Mancur. Dia mati. Iya. Pakai sensor. Itu saya dulu 2000 mungkin 2000 pas mulai ke Mesir, mulai ke Makkah ya, pulang mungkin ya ingat saya, transit di Dubai, ini airport orang masih ini, kok ada bekas-bekas air, terus kerannya tak kena gak iso, tak golek dipiet gak iso, pokoknya nggak ada dibengke gak iso, dipiet gak iso ya. Digoleki diuter-uter gak ono sing iso diputer. Iki sido gak aku ngene ya. Tak golek kan enggak ada orang kan sepi kan ono. Akhirnya tanganku waktu nyari-nyari begini kan lewat ini. Mancur loh. Ternyata lewat sensor tadi ya. Nanti kene-kene mancur dhewe nek ngene gak. Lautnya seperti itu kan berarti seperti teori yang ditawarkan sini kan bisa ngene terus kita begini, gini kan mandek. Tapi kalau keran yang umum itu mancur terus, kalau begini ini berarti ini kan sia-sia ya. Sehingga misalnya kita ginikan, gini kan juga bisa. Nah kaki itu juga sama, artinya dimulai dari ujung jari. Di kaki itu juga mulai dari ujung jari begini ya, ini ke sini. Cuman ngono iku nak gak karo lungguh itu susah ya. Kepleset iku setruk. Karena memang sunnahnya wudhu dengan duduk diantaranya. Pernah lihat wudhu ada tempat duduk buat apa? Iya untuk duduk, sunnahnya dengan duduk. Maka dimulai dari ujung jari beginilah. Kalau yang dengan ujung jari itu, kalau yang dipancurkan itu kan kita bisa sendiri kan, yang satu mancurkan, yang satu musuhnya bisa. Nah, kalau sekarang sudah mancur sendiri juga jadi nggak masalah karena kita duduk di itu kan juga bisa. Nah kalau tangan itu makanya di kitab juga dibahas ya, minta tolong dalam ibadah itu kan macam-macam. Ada sekedar minta tolong itu mengambilkan air aja, ada minta tolong itu menuangkan airnya, ada minta tolong itu diwudoni pisan. Itu ada nilai-nilai ya hukum yang berbeda di kitab Safinah dibahas itu. Sehingga kalau misalnya ini kalau memang kita tidak dalam keadaan sakit loh ya, kalau sakit tidak bisa melakukan kecuali tolong orang ya minta tolong itu harus ya, karena dalam ibadah kita dituntut ibadah. Tapi kalau kita bisa melakukan kemudian minta tolong, nah ini kita lihat kalau dalam minta tolongnya itu dalam masalah ibadah yang memang sudah dalam bentuk ibadahnya, ini bisa makruh. Tapi yang di luar ibadahnya artinya dalam arti misalnya ambilkan air, didekatkan terus kita sendiri yang melakukan, ini nggak apa-apa. Ada beda-beda itu nih. YouTube ini pakai jempol. Apanya? Yang caranya pakai jempol. Kerannya. Oh. Nanti ini pakai jempol, nanti kalau sudah penuh diginikan, nanti kembali lagi. Meniku ketone itu untuk ya orang-orang yang kepedulian terhadap hadis tenanan, terus akhirnya ya seakan-akan bahasanya apa ya? Ya seakan-akan harus seperti itu gitu. Atau ada juga yang karena tadi ya jangan sampai timbul israf kan, berlebihan, karena berlebihan itu juga termasuk bagian hal yang tidak baik. Angel bukan? Apa? Walaupun prakteknya terus belajar, tapi dirasani buru-buru. Ya berlebihan ini terlalu. Kok masuk di penuh? Nah ya terlalu itu. Pulau kan praktek bisa enak dulu. Banyu, sugi banyu kok.
Ya makanya tadi yang saya sampaikan ada kemungkinan begitu kan, artinya standar berlebihan itu standarnya pakai standar yang dilakukan Nabi, sementara daerahnya berbeda dengan kita, atau standar tradisi ya daerah yang ada di kita ini, terus kemudian berlebihan sendiri itu dari volume airnya atau dari nilai harganya. Pas belajar ini pancen nabi mau biasa Nah, tapi pas pun kulina gitu Senang sehari. Terus tahu terus. Iya. Tadi kan tangan dari Nat kan kan dari sini ke sini toh. Iya. Tapi saya tuh sering lihat gini-gini terus ini apa tadi air mengalir terus Dari atas ke ya, bawah. dari sini ya itu gimana? Sah atau tidak? Ya kalau sahnya itu yang penting itu rata terkena air, dan ratanya sendiri juga tidak harus dengan yakin. Dengan zon cukup kira-kira wis rata, ya cukup. Mulainya dari mana itu terserah. Dari siku atau dari ujung nggak apa-apa. Kalau misalnya kita wudhu di keran sih enak sekon dhuwur, sekon siku ya. nggih. Nah ini mancur ini kan Iya. ya. direndangkan. Nah ngene iku kita rada ndungkruke iku ya, ngene anak keran rada. tangan sih panas sih gini Iya. Betul kadang-kadang ya orang ini tapi ngene kan di akhirnya terus dilakokno ngene. Ya sama kayak kaki kan enaknya dari atas. Iya, anak kaki ngono. ya beras Ya secara hukum sah-sah saja ya, secara hukum sah-sah saja. Ayam. Berarti termasuk mandi niku untuk roto ini ku sakit namel dan juga Gus. Tergantung juga. Kan biasanya kan napa kita niku kadang terlalu fokus ke seluruh tubuh harus terkena air, bahkan nang cepit-cepitane kukune sikil ngeten kan sampai dikluwek-kluwek mari loro kabeh. Cukup zon ya, kira-kira ngono ya sebab. Makanya kalau ya air itu kan termasuk apa ya, benda yang mudah meresap kan. Ada celah sedikit aja udah bisa meresap masuk. Sehingga dari situ kan kita juga bisa mempunyai apa dugaan kira-kira wis mlebu cukup gitu. Jadi tidak harus. Nah, apalagi kalau di apa misalnya di punggung ya. Ini kan pokoknya disiram ini ya berarti kini wis mili wis anu wis ton. Ora kudu terus duwe apa kaca besar gitu. Terus kita wono mbotenan boga. Ini dolan ini konco. Ternyata kamar mandinya itu ada kocone gede gitu. Sing mari kok anu. Berarti kamu nek ning gratis itu madakno terus ngono. Kok ana kembaraku ning kono terus. Besar gitu. Jadi ini teman saya ketika masuk pertama kali ya kaget. Mlebu ngene kaget koyo ana wong gede ning kono. nanti kalau kuku niku itu nek kukune niku awan ke kuku niku untuk wudhu niku Ya makanya kalau sampean sudah punya dugaan meresap ke dalam ya cukup. Ya, kalau sampean itu kok kira-kira belum meresap ke dalam ya harus bagaimana supaya bisa meresap ke dalam. Makanya dalam masalah takhlilu asobil yadaini disela-selani ini kan hukumnya kalau misalnya tanpa disela-selani sudah masuk ya sunnah. Kalau tanpa disela-selani kok gak bisa masuk ya harus disela-selani kan begitu. Demikian juga yang ada di bawah kuku. Kalau yang ada di bawah kuku ini tanpa kalau kita basuhnya itu tanpa diginikan ya sudah masuk ya berarti ya cukup. Kalau masuknya harus dengan begini ya harus digitukan. Nah, sudah bisa meresap atau tidak itu tidak harus diyakinkan. Artinya terus banyune mancur dikenekke ning gone keran didelok enggak harus seperti itu. Dikira-kira cukup. Makanya ketika cincin iku nak cincine iku mbeseset kudune diputer karena dengan diputar itu bisa, tapi nak cincinnya rada lobok ngono iku wis gak perlu diputer. Kenapa? Karena ketika agak longgar itu air bisa masuk. Karena air itu kalau posisinya tidak rapat sekali itu kan bisa meresap kan begitu. Kecuali kalau benar-benar sing rapat ngono iku memang susah untuk meresap.
Cukup dengan dzon, dengan dugaan. Kali niki Gus, kula nate mireng pas waktu mandi besar niku napa jenenge lubang-lubang tubuh niku kan di antara permukaan yang paling atas di lubang niku kan masih dapat terlihat, atau mungkin pas waktu situasi tertentu ngoten niku nampak terlihat. Nah niku kudu dibasuh sekedhik-sekedhik ngoten terus mboten. Contoh kados kuping ngeten iki kan rada dipenjerokno titik napa misale ngapunten ten lubang belakang niku kan kadang lek pas waktu ngeden ngoten kan ketinggal. Nah niku rada di napa disogok sekedhik ngoten supaya wonten bekas air mandine niku saged ten permukaan niku leres sama mboten. Dalam melaksanakan mandi atau wudhu itu ya, tempat-tempat yang harus dibasuh itu ya tempat-tempat yang dianggap tempat luar. Terus batasan dianggap tempat itu dianggap bagian luar atau bagian dalam. Ini kita perlu membedakan antara tuntutan yang berhubungan dengan wudhu atau mandi dan tuntutan yang berhubungan dengan puasa. Misalnya cangkem itu sing dianggap njaba sing di ana hubungane karo mandi, nak mingkem sing ketok iku njaba. Makanya nak wong wudu utawa mandi itu ya cukup mingkem basuh ya wis. Ora kudu waktu basuh wajah disempurnakan dengan kumur. Nah, kumur kan sunahnya wudu kan tidak waktu itu. Terus ning gone irung iku ya pas jagongan ini sing ketok iku sing njaba. Sing gak ketok njero. Lah wudu sing dibasuh sing njaba. Berarti ketika wudu gak kudu terus banyune mbok lebono ngene gak. Tidak harus seperti itu. Mata itu sing dianggap njaba ya sing ketika merem bola mata itu dalam. Sehingga orang nak wudu utawa nak adus gak kudu terus bola matane ditetesi banyu. Itu diantaranya. Wis, untuk telinga itu nak wudu, telinga itu tidak termasuk batas wajib, batas wajah. Sehingga telinga ini tidak ada hubungannya dengan wudu kan lubangnya. Tapi kalau mandi, batas telinga itu ya ketika dilihat yang kelihatan tuh luar, yang tidak kelihatan tuh dalam. Sehingga nak adus itu juga harus dimasukkan karena itu kelihatan kan, lubang yang kelihatan ketika dilihat. Lain dengan batasan puasa. Nak puasa atau najis atau puasa, itu mulut termasuk luar. Sehingga ketika orang puasa kumur, gak batal posone mergo masih di area luar. Najis, ketika mulut kena najis harus disucikan, karena termasuk area luar. Kalau area dalam, kalau kena najis nggak harus disucikan. Bukti nih lah, neng wetengmu rayake najis ya, nggak ada tuntutan untuk dicuci kan. Berarti ketika area itu sudah masuk dalam, itu ketika kena najis tidak ada tuntutan disucikan. Yang ada tuntutan disucikan itu area luar. Mata itu area luar. Waktu poso matanya kena air gak batal. Waktu kena najis ya, matanya kena najis harus disucikan karena termasuk area luar. Tapi kalau wudu termasuk area dalam, sehingga tidak dibasuh ketika wudu. Wis. Untuk kesempurnaannya maka ada bahasa la yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Ma la yatimul wajib ya sesuatu yang ora dadi sempurna. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Perkara wajib itu ketika tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Nah, meskipun mulut itu anggota dalam,
Terus ketika sampean wudu itu berarti tidak bisa terus pas garisin njaba jero iku pas gak mesti rada kena titik. Ketika wajah ini batasnya segini misalnya ya. Ini ketika wudu ora iso terus pas kincer garis gini sing teles gak mesti ning ngene nisore titik atau gulune titik kena air untuk menyempurnakan biar basuh wajah itu menjadi sempurna. Nah, dalam tempat-tempat lubang juga sama. Ya, baik lubang dubur ya ataupun lubang telinga. Makanya ketika kita mandi, ketika basuh ning lubang dubur iku ya rada dikendorno titik. Nah, untuk biar sempurna basuhnya itu tidak harus banyak. Cara misalnya digaris ngono ya digaris, terus rada rene titik wis cukup. Makanya tidak harus apa mau jari ini dimasukkan ya gak. Iya. Dikosoki karo dikendorno ngono wis cukup wis kira-kira wis mlebu ning ngene batas daleme titik wis cukup. Makanya ketika puasa itu usahakan kalau kita punya kewajiban ya kena hadas besar itu usahakan mandinya itu di malam hari sebelum pagi. Karena ya tadi ketika kita mau menyempurnakan mandi itu berarti ada tempat-tempat batas-batas luar dan dalam itu mesti kudune mlebu jerone titik. Lah titik itu seberapa? Lah nek kakean, berarti kan kebanyakan kan. Kadang kita itu kan repot untuk iki wis sempurna wis tekan durung akhir rada ragu dipaksakan dadi kakean. Kakean itu berarti kan membatalkan puasa wong kakean. Kita cukup hanya sebatas secukupnya. Makanya ya kalau misalnya bisa ya nggak apa-apa, nggak sampai batal wudunya, tapi puasanya. Kalau ternyata kelebihan puasanya bisa batal. Makanya anjurannya itu usahakan kalau mandi di malam hari sebelum subuh. Memang iya, ini batas dalam itu kena titik untuk menyempurnakan biar batas luarnya terbasuh dengan sempurna. Paham ya? Kalau telinga waktu memasukkan kayak benda kemasukan itu batasnya kalau puasa sama ya sing ketok iku njaba, sing gak ketok iku jero. Mbok delok bolongane iku sing ketok iku berarti njaba, sing gak ketok jero. Lah untuk memastikan ya kan kalau kita nggak bisa memastikan ya dikira-kira. Nah kira-kira yang mlebu kok jari iki ya berarti iki jen njaba. Kira-kira sakmene dari sekitar kene tok kan berarti kan njaba. Nah terus jari kelingking terus ono kukune nguruk-nguruk tekan jero, lah ini bisa jadi sudah sampai dalam. Pemane karo cotton bud itu ya sing nguruk nang jero ini bisa jadi sampai dalam. Karena kan bolongannya cilik kan, sehingga bisa barangnya kecil sehingga bisa masuk sampai dalam. Tapi nek sing koyo jari iki ini paling-paling njaba tok kene gak tekan jero. Lah untuk menunjukkan pastine endi ya kuwi ndelok nggone wong berarti roh batase nggone wong. Lah ape didono batase jerone kupingmu ya kowe iso ndelok dhewe. Karena ini kenapa sama mentoki anu sing kan mentoki kelingking itu batasnya luar. Ya ngono dhewe kan ya berarti kan dhek kan ya ngira-ngira kan. Sing jelas sing ketok iku njaba, sing gak ketok iku jero. Sing ketok iku njaba, sing gak ketok iku jero. Mergo kadang-kadang ana wong sing jari kelingkinge iku lemu. Wonge lemu kan, kelingkinge gedhe. Iku bener, mergo kelingkinge gak iso mentok tekan jero. Lan wonge kuru kelingkinge cilik, kadang-kadang iso tekan jero. Nonton mata kotoran mata gitu. Bangun tidur bisa nonton ketek. Lah iku nang kono terus kira-kira iso makanya ning kono ana disunahke. Nek mari wudu disunahke untuk menjaga kene iki. Itu sunnah itu artinya kalau sudah terbasuh air. Kalau belum terbasuh air ada sesuatu yang menghalangi, ya berarti harus dibersihkan. Ya wudu kan tetap dibersihkan kan ya masuk. Nah, itu kalau kira-kira sampai menghalangi air juga berarti belum bisa air belum mengenai tempat yang tertutup.
Kalau ternyata di situ sudah bisa air meresap sampai dalam ya dianggap Baik. ya itu. Ya saya kena chat sama bos. Mm-mm. Apa itu ketika mulai melanjutkan untuk membahas kembali itu cukup langsung bahas mawon apa niat mana? Di niat wudhu itu yang pertama saja. Ketika pertama kali kena itu. Untuk selanjutnya itu bahasanya yang penting tidak ada tujuan lain. Ada musorif, tidak ada yang memalingkan. Iku rata-rata ibadah kabeh ngono. Sampeyan waktu sholat ku niate kan usul ini kan pertama tok. Waktu ruku, waktu sujud ku wis mlaku programnya otomatis. Nah jenenge ana sorif iku piye? Ana perkara yang memalingkan itu apa? Ya ketika kamu mau sujud beritidal terus ana apa gempa misalnya seliut terus awakmu tiba. Mari tiba terus wayah sujud pisan. Iku gak itu mergo tibamu mau tiba mergo gempa. Berarti piye? Ya ngadeg nesit lagi sujud. Jadi kita harus ada yang kita lakukan ini tidak ada unsur lain maksudnya. Nah tadi lah wis tiba mau. Nah tiba mau kan tibane mergo gempa kan. Gempa tiba sujud pisan. Enggak boleh karena apa? Jatuh kamu karena gempa, bukan jatuh kamu karena memang tujuannya untuk sujud. Nah, ini ketika kena jet. Terus pertama kali kan mbok bersihkan. Nah, ketika kamu membersihkan pakai air, ini akhirnya terkena air juga kan? Tapi pertanyaannya kena air sebab apa? Sebab membersihkan cat kan? Ini belum cukup. Karena punya tujuan untuk membersihkan cat. Berarti ada tujuan lain. Tapi kalau tidak ada tujuan lain, wudu nawaitul wudu'a, semari nawaitul wudu'a terus wis awakmu gak eling apa-apa, tangan ngene-ngene dhewe, mari ora ana niat ke apa-apa. Nah, ketika kamu sudah ada tujuan lain membersihkan cat tadi, mari kan kamu punya kesadaran terus melanjutkan wudu tadi. Berarti kesadaran kamu melanjutkan wudu tadi itu berarti sudah ada niat untuk melanjutkan yang tadi. Artinya membersihkan catnya sudah selesai, dilanjutkan untuk meneruskan wudunya yang tadi. Tidak perlu mulai nawaitul wudu'a lagi, tapi dalam hati kita menyadari bahwa ini adalah melanjutkan wudu yang tadi sudah cukup. Lagi. Masih apa lebih lain. Ini kan pas sholat nih kan celana itu sobek gitu, pas tekukan gitu. Tapi kalau berdirian mungkin kayak suwe, mungkin gede. Tapi waktu di dalam sujud itu buka, itu disiasati, ditutup niat-niat tangan itu. Langsung. Gak apa-apa. Sak durunge ketok ditutup loh ya. Gak apa-apa. Boleh gak apa-apa. Gantung. Untuk ini kencing ini kan pun melakukan apa maksimal sudah DM sudah duduk tapi masih untuk kita sendiri ini biasa. Ayo. Nah ini berarti penyakit kan ya? Nah penyakit itu darurat, pada kalau daimul hadas kumau. Cuma nanti daimul hadas sendiri juga kelasnya beda-beda. Ada yang memang daimul hadas itu yang memang tidak ada kesempatan untuk sholat sama sekali. Setiap gerakan mesti metu titik-titik. Ono sing kadang daimul hadas itu di saat tertentu memang keluar terus, tapi engko nak mari iku geleran sik terus iso normal maneh lah. Berarti waktu sholatnya waktu normal itu mau. Kita mencari celah waktu normalnya selama waktunya belum mepet, belum habis. Mari wudu, mari kan langsung misalnya ono wong sing nak mari wudu, mari pipis, mari wudu terus langsung sholat itu gampang metu maneh. Ono sing nak ngono terus piye istirahat sik, mari wudu istirahat sik sehingga mungkin posisinya wis nyantai normal lah. Nak ngono gak metu maneh, ono sing model ngono iku. Nah, nak memang bisa dengan cara seperti itu ya berarti harus leren sik.
leren dulu, habis leren terus lagi sholat. Anak gawe leren tuh gak padha wae emang penyakitnya udah metu terus ngono iku ya berarti ya wis mari wudu dan sholat nggak apa-apa, metu didik-didik nggak masalah. Itu bahasanya namanya daimul hadas beseran yang ngono iku. Jadi sah gitu. Iya sah nggak apa-apa. Tapi untuk pakaiannya harus ganti setelah dibuat ganti lagi gitu langsung. Dibeser itu kalau misalnya masih kelasnya masih kelas-kelas sederhana atau kelas biasa, di situ kan ada urutannya kan. Kudunya disumpel, ditutup agar supaya pakaiannya tidak terkena. Kalau masih bisa diusahakan seperti itu kan dia gak gelem nyumpel, pakaiannya kena ya gak itu. Makanya orang daimul hadas orang seperti itu kan setiap wudu kudu cewek diresiki terus apa itu blebete diganti. Mari ngono ndang wudu, ndang salat. Wis mari ngono ndek kepengin salat maneh, ora itu langsung wudu. Kudune blebete diganti, copot, cawik maneh, tutup maneh, blebet maneh, wudu, salat. Nah, ternyata misalnya beserin nemen sehingga wis diblebet iku tetep tembus kena pakaiannya wis gak apa-apa. Meskipun pakaian sebagai sholat mau nah Dikareti kan. apa di kareti ngata mekek ngene ya Biru. ya nah agak sampai menimbulkan madharat ya gak apa-apa, menimbulkan madharat ya kayak itu. Kaidah umume iku ya jenenge al-darurah iku tukut daru biqadariha. Sing jenenge darurat itu disesuaikan dengan batas tuntutane. Kalau kita masih bisa dengan ditutup ya harus ditutup supaya ini gak kena. Kalau masih bisa ditutup gak gelem nutup itu berarti dia tidak berusaha untuk menghentikan daruratnya itu. Ada lagi? Ini Ustaz. Nah, dan itu pakai sami Allah liman hamidan Allahumma ma'mum. Ini harus. Nah ning gone sing iku bahasa ning gone hadise kan ning ndi ben aku maca ya ning Ihya ketane. Ketika Nabi iktidal ngomong sami Allahu liman hamidah itu kemudian ada salah satu makmum yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Kemudian Nabi menanyakan siapa tadi yang baca tahmid terhadap Allah. Terus dulu ning kono itu ketoke koyok gak. Tapi engko terus nak ning gone kitab-kitab itu di penjelasan yang ada itu secara umum. Wa takbir ya, fil intiqalat ya, setiap takbir disunahkan takbir dalam setiap pindah-pindah gerakan. Allahu Akbar ketika sujud, ketika duduk sujud itu takbir. Terus ada apa? Wa qulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ya, itu ning ngene Fathul Qorib dan ucapan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu itu
satu tuntunan, satu tuntutan, sebuah sunnah. Cuman kemudian di situ secara umum itu berarti di situ kayaknya bagaimana kalau kita misalnya jadi makmum sementara imam sudah baca seperti itu. Kalau sholat sendiri ya memang berarti nggak masalah kan itu dibaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Jadi imam kudu karo makmum sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Nah, bagaimana dengan ketika kita jamaah kita sebagai makmum? Iku nang biyen aku gak roh ning ngene iku nek nang tuntunane waktu ngaji ya maca gitu. Tapi sunnah yang sebenarnya aku gak tahu maca referensi ini. Temukan itu langsung. Lah ya rabbana lakal hamd kan sampeane gak usah diwaca ya. Nah, kok imamnya mau gak yang rabbana lakal hamd itu? Artinya ketika imamnya baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd kan berarti dia juga membaca sami'a dan membaca rabbana lakal hamd. Lah seandainya kita makmum juga membaca seperti itu kan kita juga berdoa kan sami'a muga-muga ngrungu sapa Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Artinya kita berdoa dan kita kemudian mentahmid. Kalau secara hukum sholatnya sih gak batal ya. Cuman kita membahas sebenarnya yang tuntunan yang dianggap baik dan yang diajarkan Nabi itu seperti apa kan gitu. Kalau kita melihat unsur di situ nilai doa dan kemudian kita melakukan itu kan ya nggak masalah kan karena sami Allahu liman hamidah itu kita berdoa ya, sami'a Allahu liman hamidah. Semoga Allah menerima atau mendengar atau menerima kan bagi orang yang memuji Allah. Terus kemudian kita sendiri yang memuji Rabbana lakal hamd. Jadi kita berdoa, mendoakan orang-orang yang bertahmid, terus kita sendiri yang berdoa. Nah ning gone sing tak pahami ning ngene Fathul Qorib sing ana iku meskipun makmum itu baca. Karena sami Allahu liman hamidah itu bacaan untuk pindah dari ruku menuju iktidal. Rabbana lakal hamdu itu bacaan di waktu iktidal. Sama seperti ketika kita sujud, kita duduk itu menggunakan takbir Allahu Akbar. Terus kemudian kita doa Rabbi ghfirli warhamni. Di sami Allahu liman hamidah itu bukan takbir, gantinya takbir. Di habis ruku bukan Allahu Akbar Rabbana lakal hamdu, bukan. Tapi habis ruku ke iktidal itu bacanya sami Allahu liman hamidah, terus kemudian kita Rabbana lakal hamdu. Bukan menggunakan Allahu Akbar. Nah, kalau kita tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah berarti dari ruku ke iktidalnya baca apa? Kan enggak mau apa-apa berarti. Atau baca Allahu Akbar? Enggak ada bacaan Allahu Akbar. Maka ketika ruku menuju iktidal itu bacaannya sami Allahu liman hamidah, terus kita doa Rabbana lakal hamdu di saat kita iktidal. Rabbana lakal hamdu itu bacaan ketika iktidal. Ada lagi? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakun mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tudhilana biha wa dhahiruna biha min sayyi'ati tarfa'una biha baluna bi aqsal wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa maftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa su'alna. Ya Dzal Jalal, Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman nasari. Wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asra. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.